Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu ala rasulillah wa alihi wasallam amma ba'du. Kematian adalah suatu kepastian yang akan datang menghampiri kita. Namun, terkadang kita merasa bahwa itu masih jauh. Kadang merasa bahwa kematian hanya akan mendatangi orang yang sudah lanjut usia, orang yang sedang sakit. Padahal tidak melihat sakit ataupun lanjut usianya, jika ajal sudah tiba maka dia akan datang. Tidak bisa dinegosiasi maupun diperpanjang ataupun diperlambat. Sebagaimana Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang kepada mereka maka tidak akan bisa diundurkan 1 jam saja ataupun diajukan. Ketika malaikat Israel datang menghampiri kita untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak bisa untuk bernegosiasi. Tidak bisa kita meminta nanti 1 menit lagi, nanti 1 minggu lagi, atau nanti 1 hari lagi. Tidak bisa melakukan seperti itu. Oleh karena itu, terkadang kita lupa dan lalai dengan kehidupan dunia ini. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Ali alaihissalam juga berkata, An-nasu niyamun idza matu intabahu mutu qabla an tamutu. Manusia itu dalam keadaan tidur. Mereka akan tersadar dan terbangun saat mereka mati. Matilah sebelum kalian dimatikan. Saat manusia hidup, maka akan lupa, akan lalai akan kematian, merasa bahwa akan hidup abadi. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan diri kita, maka kita harus merubah orientasi dan pikiran kita bahwa kita hidup untuk mati, bukan mati untuk hidup. Bahwa kematian adalah orientasi kita, bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan datang menghampiri kita. Dengan keyakinan itu dan pandangan seperti itu, maka kita bisa mengontrol, kita bisa mengerem semua hasrat ataupun semua keinginan-keinginan yang tidak syar'i, atau semua cita-cita angan-angan yang tidak syar'i. Kalau kita melihat bahwa tujuan akhir kita adalah akhirat, atau pandangan hidup kita adalah kematian, hidup untuk mati, mempersiapkan kehidupan ini untuk kematian. Para sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu sungguh tepat jika di bulan suci Ramadan ini, di mana ibadah puasa tujuannya diantaranya adalah untuk menahan. Pada dasarnya tujuan awal adalah untuk menahan lapar dan minum. Akan tetapi kalau kita melihat dari ucapan Imam Ali alaihissalam tentang pembagian puasa, di mana beliau mengatakan, Saumul qalbi khairum min siyamil lisani, wa saumul lisani khairum min siyamil batni. Beliau mengatakan bahwa puasa hati lebih baik daripada puasa lisan, dan puasa lisan lebih baik daripada puasa perut. Artinya apa? Apa yang dimaksud dengan puasa hati? Apa yang dimaksud dengan puasa lisan? Apa yang dimaksud dengan puasa perut? Dan apa hubungannya dengan orientasi kita, pandangan hidup kita bahwa kita harus menjadikan kehidupan akhirat, pandangan tentang kematian sebagai poros ataupun sebagai pondasi pegangan dalam hidup kita. Yang dimaksud dengan puasa hati adalah apa? Adalah selain kita puasa menahan diri kita, yaitu berkaitan dengan panca indera, juga kita menahan hati kita untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk, mengerem keinginan-keinginan hati kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sedangkan puasa lisan adalah mencegah, menjaga, menahan lisan kita, ucapan kita untuk berkata hal-hal yang buruk, untuk berbohong, untuk mengucapkan kata-kata yang akan menyakitkan orang lain. Sedangkan puasa perut adalah menahan makan, minum,
Sehingga apa? Yang berkaitan dengan puasa dohir tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Puasa secara dohir, arti dohir adalah menahan lapar dan minum. Tapi falsafah secara umum dari puasa, dari 3 bagian puasa tadi, puasa hati, puasa lisan, dan puasa perut, mengisyaratkan bahwa tujuan puasa adalah untuk mengontrol keinginan-keinginan kita, untuk mengerem, menahan hasrat-hasrat kita, untuk mengontrol cita-cita kita yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pandangan kita tentang kematian ketika kita menjadikan kematian sebagai pola hidup kita, bahwa kita hidup menuju kematian, mempersiapkan bekal untuk kematian kita, maka artinya apa? Sama dengan falsafah tujuan puasa, la'allakum tattaqun, yaitu apa? Selalu mengontrol diri, berusaha untuk melakukan yang terbaik. Apalagi di bulan puasa yang layalu afdal layal, ayyamuhu afdal ayyam. Kemudian juga anfasuhu tasbih, ibaduhu naumuhu ibadah. Jadi hari-harinya adalah paling utama, malamnya paling utama. Begitu juga semuanya paling utama. Di sini menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk menggembleng diri kita, menjadikan kematian, pandangan tentang kematian, tentang akhirat sebagai satu pendidikan yang harus kita tanamkan pada diri kita. Para sahabat yang dirahmati Allah, saya teringat ucapan salah seorang yang kebetulan baru meninggal, itu dari almarhum bapak mertua saya, berkaitan dengan kesiapan tentang kematian. Beliau sudah mempersiapkan untuk dirinya makam, dan saat ditanya, untuk apa tempat ini? Beliau mengatakan, ini adalah tempat untuk nanti aku setelah mati. Tujuannya apa? Dengan kita melihat secara dohir tempat yang akan kita siapkan nanti untuk kehidupan abadi, bahwa kita siapapun kita, apapun jabatan kita, besar ataupun miskin ataupun kaya, terakhir kita hanya akan menempati tempat yang kecil ini. Semuanya akan menempati, disamakan di kuburan ini. Artinya apa? Bahwa kita harus selalu siap siaga, menyiapkan diri. Kapanpun malaikat Israel menjemput kita, kita harus siap. Dan di bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan paling baik, kesempatan yang paling efisien dan efektif untuk apa? Menggembleng diri kita supaya orientasi hidup kita adalah kematian, orientasi kehidupan kita adalah akhirat. Sehingga apa? Keluar dari bulan Ramadan, insya Allah apapun yang kita lakukan, kerja apapun ataupun status apapun, posisi apapun yang kita tempati, karena orientasi kita akhirat, karena orientasi kita hidup adalah untuk kematian, hidup adalah untuk mencari bekal akhirat, maka di situ kita akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita merasa mungkin saja detik ini kita akan meninggal, mungkin saja besok ini, mungkin saja di tempat ini, sehingga kita harus selalu siap siaga untuk menjemput kematian yang insya Allah itu adalah merupakan kepastian yang akan menghampiri kita. Para sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita gembleng diri kita, persiapkan diri kita, pupuk diri kita, bina diri kita untuk selalu siap menghadapi kematian dengan memperbaiki segala perilaku kita untuk menjadi lebih baik, terutama di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampun dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.